Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik, jadi di sini Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Ibu dari Universitas Nusa Cendana, program studi Pendidikan Ekonomi. Jadi di sini Ibu akan membantu Pak Andri untuk mengajar mata pelajaran ekonomi selama 1 semester. Sebelum itu mari kita berdoa dan salah satu dari adik-adik memimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi di sini siapa yang ketua kelas? Ibu boleh meminta absen untuk mengecek kehadiran adik-adik. Oke, baik. Semua hadir ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu ilmu ekonomi. Jadi di sini Ibu akan bertanya. Jadi di sini siapa yang membawa uang jajan lebih dari 10.000? Oke, baik. Adik membawa uang 10.000 itu membeli apa saja dan uang sisanya berapa? Oh ya, baik. Jadi sisanya itu untuk menabung. Oh iya, baik. Terima kasih. Adik ini baik sekali dan pintar juga untuk menabung. Jadi kita belajar ilmu ekonomi itu untuk menabung dan menghemat. Oke, baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa itu ilmu ekonomi, dan ilmu ekonomi itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi adik-adik ada yang tahu tentang apa itu ilmu ekonomi? Oke, baik. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti dari masalah ekonomi adalah ketidakkeseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Nah, permasalahan timbulnya kelangkaan dan sebagainya. Jadi ilmu ekonomi itu terbagi atas dua. Jadi yang pertama itu ilmu ekonomi mikro. Adik-adik ada yang tahu tentang ilmu ekonomi mikro? Oke, jadi ilmu ekonomi mikro adalah mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam peraturan kualitas atau kuantitas dan harga barang atau jasa di pasar. Nah, pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro meliputi individu atau perseorangan dalam perusahaan. Bagi atas tiga, yang pertama itu interaksi di pasar barang dan jasa. Jadi nanti di pasar itu terjadinya, contohnya itu terjadinya tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Terus yang kedua itu tingkah laku pembeli dan penjual. Tingkah laku pembeli dan penjual itu contohnya seperti pergi ke pasar mau membeli suatu barang tetapi harganya lebih di atas dan konsumen itu bertingkah yang tidak baik dan memilih ke tempat lain yang lebih murah dan dia lebih membeli di situ. Jadi terjadinya tingkah laku pembeli dan penjual. Nah, yang ketiga interaksi di pasar, faktor produksi. Nah, faktor produksi itu keseluruhan penawaran dari permintaan faktor-faktor produksi yang terdapat dalam suatu daerah wilayah tertentu. Jadi ilmu yang kedua itu ilmu ekonomi makro. Jadi adik-adik tahu lagi tentang ilmu ekonomi makro. Oke, baik. Jadi ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khususnya mempelajari mekanisme kerjanya perekonomian secara keseluruhan. Nah, makro ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca, pembayaran yang berkeseimbangan. Jadi ilmu ekonomi makro juga terbagi atas tiga. Nah, yang pertama itu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Contohnya itu seperti ekspor dan impor.
Terus yang kedua itu pengeluaran agregat. Nah mungkin adik-adik, contohnya tuh mungkin adik-adik melihat di sekeliling adik-adik mungkin ada yang membeli motor atau membeli mobil, itulah yang dinamakan pengeluaran agregat. Terus yang ketiga itu mengatasinya pengangguran dan inflasi. Nah yang dilihat dari Indonesia ini terjadinya pengangguran sangat tinggi karena kurangnya terjadi lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang kita sudah belajar itu tentang apa itu ilmu ekonomi, terus ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi di sini Ibu akan memberikan sebuah tongkat, tetapi dalam tongkat ini akan bergilir dan kita akan mengiringi dengan sebuah lagu. Jadi nanti lagu selesai disiapkan, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi tokennya berakhir disiapkan dan menjawab pertanyaan Ibu. Silakan menjawab pertanyaan Ibu, yaitu Adik Desi menjelaskan kembali tentang apa itu ekonomi makro karena tadi Ibu sudah jelaskan. Oke, jadi materi kita sampai di sini. Jadi nanti ketua kelas ikut Ibu ke ruangan guru untuk mengambil tugas dan nanti sampaikan kepada teman-teman. Jadi sebelum itu Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, baik, terima kasih. Kesimpulan dari Ibu itu ilmu ekonomi adalah pengetahuan yang mempelajari antara manusia yang memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dengan memfasilitasikan gambaran yang tak terbatas. Terima kasih adik-adik, dan adik-adik jangan lupa belajar untuk minggu depan kita akan membahas tentang apa itu uang. Dadah adik-adik, sampai jumpa.